tim raksasa Prancis Paris Saint-Germain telah resmi keluar sebagai juara Ligue 1 musim 2024-2025 meski kompetisi masih menyisakan 6 laga tersisa. Hal ini menjadikan PSG tim pertama di Liga Top Eropa yang berhasil mengunci gelar juara mereka di musim 2024-2025. Jumlah poin PSG saat ini sudah cukup jauh untuk dikejar AS Monaco yang berada di posisi kedua. PSG memastikan juara setelah berhasil mengalahkan Angers 1-0 lewat gol dari Desire Doué pekan ini pada 5 April 2025. Tim asuhan Luis Enrique tetap tak terkalahkan sepanjang musim ini dengan mencatatkan 23 kemenangan dan 5 hasil imbang dari 28 pertandingan, mengumpulkan total 74 poin dan unggul 24 poin dari AS Monaco yang berada di posisi kedua. Gelar juara musim ini merupakan gelar ke-13 Liga Prancis Paris Saint-Germain dan trofi ke-53 mereka, dengan 35 diantaranya didapatkan sejak Qatar Sport Investment yang mengambil alih klub pada 2011. Luis Enrique membawa PSG juara dengan menyisakan 6 laga sisa dan masih belum terkalahkan hingga saat ini. Namun, rekor ini masih kalah cepat dari musim 2015-2016 di mana mereka menjadi juara dengan menyisakan 8 laga sisa. Dan dengan masih bermain di Coupe de France dan Liga Champions, PSG juga masih berpeluang meraih treble. Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi menargetkan PSG untuk bisa meraih treble winners. Di kancah Eropa, PSG juga tampil meyakinkan dengan menyingkirkan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions lewat adu penalti dan dijadwalkan menghadapi Aston Villa di perempat final. Mereka juga lolos ke final Coupe de France dan akan menghadapi Stade de Reims, membuka peluang untuk meraih treble domestik. Meski ditinggal Kylian Mbappe yang pindah ke Real Madrid, PSG tetap tampil solid. Pada musim 2024-2025, sejumlah pemain Paris Saint-Germain tampil menonjol dan memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan tim. Ousmane Dembélé menjadi sosok sentral di lini serang dengan mencetak 23 gol di Ligue 1 dan mengambil alih peran utama setelah kepergian Kylian Mbappe. Di lini tengah, Vitinha menunjukkan performa impresif dengan akurasi umpan mencapai 94,1%. Didampingi oleh João Neves yang baru bergabung dari Benfica dan langsung beradaptasi dengan cepat. Duet keduanya menjadi motor penggerak tim dan termasuk pemain dengan jarak tempuh tertinggi di Liga Champions. Di sektor pertahanan, Nuno Mendes dan Achraf Hakimi tampil solid sebagai bek sayap dengan Hakimi mencatatkan 3 gol dan 7 assist dalam 21 penampilan. William Paco, bek tengah asal Ekuador yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt, menjadi andalan di jantung pertahanan berkat ketangguhan dan kemampuannya mendistribusikan bola. Sementara itu, Fabian Ruiz berperan penting dalam menjaga keseimbangan tim dengan torehan 3 gol dan 8 assist dalam 42 pertandingan. Di lini depan, Bradley Barcola juga mencuri perhatian dengan mencetak 10 gol dalam 16 laga Ligue 1, menggantikan peran Kylian Mbappe dengan baik. Kombinasi performa dari para pemain ini menjadi kunci dominasi PSG di kompetisi domestik dan ambisi besar mereka di pentas Eropa musim ini. Kami sangat bangga telah dinobatkan sebagai juara Ligue 1, salah satu liga terkuat di Eropa dan tak terkalahkan hingga saat ini. Ini adalah momen yang luar biasa bagi semua pendukung kami di Prancis dan luar negeri dan bagi kota Paris. Semua orang di dunia sepak bola telah melihat dan mengagumi perkembangan tim Paris Saint-Germain di era baru ini dengan filosofi tim yang kami utamakan. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh klub Liga Premier Inggris Southampton yang mencatatkan rekor buruk sebagai tim yang paling cepat degradasi di musim ini. Southampton menjadi tim pertama yang degradasi dari Premier League 2024-2025. The Saints menjadi tim yang paling cepat turun kasta sepanjang sejarah liga. Southampton melawat ke markas Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium Minggu 6 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Di babak pertama, Southampton sudah tertinggal 2 gol melalui brace dari Brennan Johnson. Southampton sempat memangkas skor pada penghujung laga berkat gol dari Matheus Fernandes. Namun, penalti Matistel pada menit ke-96 memastikan 3 poin untuk tuan rumah, sekaligus menyudahi puasa kemenangan yang sudah berlangsung cukup lama. Sementara bagi Southampton, hasil ini memastikan mereka turun kasta musim depan ke divisi Championship. Baru 2 kali menang, Southampton terdampar di urutan ke-20 dengan 10 poin dari 31 laga. Dengan selisih 22 poin dari Wolverhampton di posisi ke-17 alias zona aman, Southampton tidak bisa mengejarnya lagi di sisa 7 laga. Tim asuhan Ivan Juric itu mencatatkan rekor buruk sebagai tim paling cepat terdegradasi dari Premier League ketika baru memasuki pekan ke-31. Pergantian pelatih dari Russell Martin ke Ivan Juric tidak banyak membantu performa tim.
Southampton menjadi tim yang paling miskin gol dengan 23 gol dan paling banyak kebobolan dengan 74 gol. Zurich punya 7 laga sisa untuk menghindari Southampton sebagai tim dengan poin paling sedikit di Premier League. Rekor itu masih dipegang oleh Derby County dengan 11 poin di musim 2007-2008. Southampton juga tak sendirian karena 2 tim promosi lainnya yaitu Ipswich Town dan juga Leicester City juga masih berada di zona merah. Ipswich Town berada di posisi ke-18 dengan 20 poin, sementara Leicester City mengumpulkan 17 poin. Musim 2024-2025 menjadi bukti bahwa sepak bola adalah panggung drama yang penuh kontras. Di satu sisi, PSG menunjukkan bahwa konsistensi, kedalaman skuad dan filosofi permainan bisa membawa kejayaan bahkan tanpa pemain bintang seperti Kylian Mbappe. Di sisi lain, Southampton menjadi cermin kegagalan manajemen dan lemahnya adaptasi di level tertinggi yang bisa membawa tim tercebur ke jurang degradasi lebih cepat dari yang dibayangkan. Bagai bumi dan langit, kisah PSG dan Southampton adalah 2 ekstrim yang mengingatkan kita betapa kerasnya dunia sepak bola di level tertinggi.